Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rizky Nurrahman dengan nomor NIM 195221160. Lalu ada saya sendiri, Inaya Isnani Fatimah dengan nomor NIM 195221180. Dan yang terakhir ada Lisa Dewi Paramita dengan nomor NIM 195221181. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mengelola pengetahuan dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Lanskap manajemen pengetahuan. 1. Dimensi pengetahuan yang penting. A. Pengetahuan merupakan aset perusahaan. Pengetahuan merupakan aset tidak terwujud. Perubahan data menjadi informasi dan pengetahuan yang bermanfaat memerlukan sumber daya organisasional. Pengetahuan tidak mengikuti hukum tingkat pengembalian yang semakin menurun sebagaimana aset fisik. Tetapi sebagai gantinya efek jaringan pengetahuan yang mana nilainya akan semakin meningkat ketika semakin banyak orang yang membagikannya. B. Pengetahuan memiliki bentuk yang berbeda. Pengetahuan dapat bersifat tersirat atau eksplisit. Pengetahuan melibatkan kecakapan, kesenian, dan keterampilan. Pengetahuan meliputi alasan mengapa, bukan sekedar kapan sesuatu terjadi. C. Pengetahuan memiliki suatu lokasi. Pengetahuan merupakan suatu kejadian yang bersifat kognitif yang melibatkan model mental dan pemetaan pikiran individu. Pengetahuan melekat atau sulit untuk memindahkannya, yang terletak atau terperangkap dalam budaya suatu perusahaan dan kontekstual, atau hanya bekerja dalam situasi-situasi tertentu. D. Pengetahuan dapat berubah atau bersifat situasional. Pengetahuan bersifat kondisional atau bersyarat. Mengetahui kapan menerapkan suatu prosedur yang sama pentingnya dengan mengetahui prosedur atau kondisional atau bersyarat. Pengetahuan terkait dengan konteks. Anda harus mengetahui bagaimana memanfaatkan suatu alat bantu tertentu dan dalam keadaan seperti apa. 2. Rantai nilai manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan menerapkan pengetahuan. A. Penguasaan pengetahuan. Organisasi dapat memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara, bergantung pada tipe dari pengetahuan yang mereka cari. Dalam kasus lainnya, perusahaan dapat menciptakan suatu pengetahuan yang baru dengan menemukan pola-pola dalam data korporat atau dengan menggunakan sentra kerja pengetahuan di mana para insinyur dapat menemukan pengetahuan yang baru. B. Penyimpangan pengetahuan. Penyimpangan pengetahuan pada umumnya melibatkan penciptaan suatu database. Manajemen harus mendukung pengembangan sistem penyimpanan pengetahuan, mendukung pengembangan skema yang dapat digunakan di seluruh perusahaan dalam membuat indeks dokumen, dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah meluangkan waktu untuk memperbarui dan menyimpan dokumen tersebut dengan cara yang benar. C. Penyebarluasan pengetahuan. Teknologi portal, surel, dan instan dan surel pesan instan, wiki, alat bantu sosial bisnis, dan mesin pencari telah ditambahkan pada pengaturan yang ada dari alat bantu kolaborasi untuk berbagai kalender, data, dokumen, dan grafik. D. Penerapan pengetahuan. Tanpa memperhatikan apakah tipe dari sistem manajemen pengetahuan yang dilibatkan, tetapi pengetahuan yang tidak dibagikan dan diterapkan dalam permasalahan praktis yang dihadapi oleh perusahaan dan para manajer tidak akan menambah nilai dari bisnis. 3. Tipe dari sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan merupakan upaya keseluruhan perusahaan yang bertujuan umum untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, serta menerapkan isi dan pengetahuan digital. Sistem-sistem ini meliputi kapabilitas untuk mencari informasi, menyimpan data yang terstruktur, serta menempatkan keahlian dari karyawan di dalam perusahaan. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. 1. Sistem manajemen konten perusahaan. Mereka memiliki kapabilitas untuk menangkap pengetahuan, penyimpanan, pemilihan, distribusi, dan pemeliharaan untuk menangkap perusahaan dalam meningkatkan pemrosesan dan keputusan bisnis mereka. 2. Sistem jaringan pengetahuan. Sistem jaringan pengetahuan membahas mengenai permasalahan yang timbul ketika pengetahuan yang dapat tidak dalam bentuk dokumen digital, tetapi dalam memori para ahli individual dalam perusahaan. 3. Kolaborasi dan alat bantu sosial serta sistem manajemen pembelajaran. Sistem manajemen pembelajaran menyediakan alat bantu bagi manajemen, pengiriman, penelusuran, serta penilaian berbagai macam tipe pembelajaran dan pelatihan bagi karyawan. Sistem kerja pengetahuan. 1. Pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan biasanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki keanggotaan di organisasi profesional, dan kerap diminta untuk melakukan penelitian sebagai aspek rutin dari pekerjaan mereka. 2. Kebutuhan sistem kerja pengetahuan.
Pekerja pengetahuan juga memerlukan sistem kerja pengetahuan yang sangat spesifik dengan grafis, alat bantu analisis, dan kemampuan komunikasi dan manajemen dokumen yang canggih. Yang ketiga, contoh sistem kerja pengetahuan. Realitas yang ditambahkan merupakan teknologi terkait untuk mendorong visualisasi, juga menyediakan suatu pandangan secara live baik langsung maupun tidak langsung dari lingkungan fisik dunia nyata yang memiliki elemen yang ditambahkan oleh pencitraan yang dihasilkan oleh komputer virtual. Sistem realitas virtual memiliki kemampuan visualisasi, pengubahan, dan simulasi yang jauh melampaui sistem COD konvensional. Sentra kerja investasi mengintegrasikan suatu kisaran data yang luas, baik dari sumber internal maupun eksternal, meliputi data manajemen penghubung, real time, dan data pasar historis, serta laporan penelitian. Yang selanjutnya yaitu teknik kecerdasan. Yang pertama ada memperoleh pengetahuan dari sistem ahli. Sistem ahli merupakan suatu teknik kecerdasan untuk memperoleh pengetahuan yang tersirat dalam wilayah yang sangat spesifik dan terbatas dari keahlian manusia. Sistem-sistem ini memperoleh pengetahuan dari karyawan-karyawan terampil dalam bentuk serangkaian aturan dalam sistem perangkat lunak yang dapat digunakan oleh pihak lainnya dalam organisasi. Yang kedua ada kecerdasan organisasional, yaitu penalaran berbasis kasus. Tugas utama sistem ahli adalah menangkap pengetahuan tersirat dari seorang pakar, namun organisasi juga perlu memiliki pengetahuan dan keahlian kolektif. Dalam penalaran berbasis kasus, deskripsi dari pengalaman masalah seseorang spesialis yang dipresentasikan, lalu kasus yang memiliki karakteristik masalah yang serupa dengan kasus baru, lalu menemukan solusi yang tepat dan menerapkan solusi kasus lama dengan kasus baru. Yang ketiga ada sistem logika fusi, merupakan teknologi yang berbasis pada aturan yang dapat mempresentasikan ketidaktepatan tersebut dengan menciptakan aturan yang menggunakan perkiraan yang subjektif. Untuk menciptakan sistem yang dapat menangkap pengetahuan tersirat di mana terdapat ketidakpastian linguistik, menyediakan pemecahan atas permasalahan yang memerlukan keahlian yang sulit untuk mempresentasikan. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin merupakan suatu kajian mengenai bagaimana program komputer dapat meningkatkan kinerja mereka tanpa pemrograman secara eksplisit. Gagasan mengenai program komputer yang belajar sendiri, memperbaiki sendiri bukanlah hal baru dan telah menjadi bagian dari bidang kecerdasan artifisikal. Pembelajaran mesin meliputi jaringan neutral dan algoritma genetika. Jaringan neutral digunakan untuk memecahkan permasalahan yang rumit, sangat sulit untuk dipahami di mana sejumlah besar data telah dikumpulkan. Dan algoritma genetika bermanfaat untuk menemukan pemecahan yang optimal atas suatu permasalahan tertentu dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan permasalahan tersebut. Yang kelima yaitu agen intelijen. Agen intelijen merupakan program perangkat lunak yang bekerja tanpa intervensi secara langsung dari manusia untuk melaksanakan tugas tertentu bagi seorang pengguna individual, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak. Agen menggunakan basis pengetahuan yang dipelajari atau dibangun untuk menyelesaikan tugas-tugas atau mengambil keputusan dalam kepentingan pengguna seperti menghapus email sampah, menjadwalkan janji pertemuan, atau bepergian dengan menggunakan jaringan yang saling terhubung. Yang keenam ada sistem alhibrida. Algoritma genetika, logika fusi, jaringan neural, dan sistem ahli dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi tunggal untuk memperoleh keunggulan dan fitur teknologi terbaik. Sistem-sistem itu disebut dengan sistem alhibrida. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dan sistem informasi. Yang pertama ada tipe-tipe keputusan, yaitu yang pertama ada keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang pengambil keputusan harus memberikan pertimbangan, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan permasalahan. Setiap keputusan tersebut adalah baru, penting, dan tidak rutin. Keputusan tidak terstruktur biasanya diambil oleh manajemen senior. Yang kedua ada keputusan semi-terstruktur, yaitu yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Keputusan semi-terstruktur biasanya diambil oleh manajemen menengah. Yang ketiga ada keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang sifatnya berulang dan rutin, serta melibatkan prosedur yang jelas dan dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diberlakukan seakan-akan masih baru. Keputusan terstruktur biasanya diambil oleh manajemen operasional, yaitu karyawan individual dan tim. Yang selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu intelijen, terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi, yaitu mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat apa yang dialami oleh perusahaan. Yang kedua adalah rancangan, yaitu melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Yang ketiga ada pilihan, yaitu tentang memilih alternatif solusi yang ada. Yang keempat yaitu implementasi, yaitu tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Yang selanjutnya yaitu manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata.
Yang pertama ada peran manajerial. Peran manajerial dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama peran antar pribadi, yaitu manajer bertindak sebagai figur utama dalam organisasi ketika mereka mewakili perusahaan kepada dunia luar dan melakukan tugas-tugas simbolik. Manajer bertindak sebagai pemimpin, memberikan motivasi, nasihat kepada bawahannya. Manajer juga bertindak sebagai penghubung antara berbagai tingkatan organisasi. Yang kedua, ada peran informasi, yaitu manajer bertindak sebagai pusat saraf dari organisasi, yaitu menerima informasi terkini yang paling konkret dan mendistribusikannya kembali kepada mereka yang memerlukannya. Manajer juga merupakan penyebar informasi dan juru bicara dalam organisasinya. Yang ketiga, ada peran pengambil keputusan, yaitu mereka bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi, mengalokasikan sumber daya kepada para staf yang membutuhkan, dan menegosiasikan konflik, serta menjadi penengah antara kelompok-kelompok yang bertikai. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Yang pertama ada kualitas informasi. Keputusan yang berkualitas tinggi memerlukan informasi yang berkualitas tinggi pula. Apabila keluaran dari sistem informasi tidak memenuhi kriteria kualitas ini, maka proses pengambilan keputusan akan sulit dilakukan. Yang kedua ada penyaringan manajemen. Walaupun dengan informasi yang tepat waktu dan akurat, tetapi beberapa manajer mengambil keputusan yang buruk. Sebab mereka menyerap informasi melalui serangkaian penyaringan untuk memahami dunia di sekitar mereka, dan para manajer memiliki bias-bias yang bervariasi yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsepsi mereka sebelumnya. Yang terakhir ada politik dan inersia organisasional. Ketika lingkungan berubah dan perusahaan perlu mengadopsi model bisnis baru untuk bertahan, kekuatan yang besar dalam organisasi menolak pengambilan keputusan untuk perubahan besar. Keputusan yang diambil perusahaan sering menunjukkan penyeimbangan dari kelompok-kelompok yang berada dalam perusahaan dan bukan solusi yang terbaik atas masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu intelijen bisnis dalam perusahaan. Intelijen bisnis atau BI merupakan suatu istilah yang digunakan oleh para pemasok perangkat keras dan perangkat lunak serta para konsultan teknologi informasi untuk menggambarkan infrastruktur bagi pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan, dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis, termasuk data yang besar. Infrastruktur dasar ini mengumpulkan, menyimpan, membersihkan, dan membuat informasi yang relevan tersedia bagi para manajer. Terdapat elemen dalam lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama yaitu data dari lingkungan bisnis. Bisnis akan berhadapan dengan data terstruktur maupun yang tidak terstruktur dari banyak sumber berbeda, termasuk data yang besar. Kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Dasar yang mendasari intelijen bisnis merupakan suatu sistem database yang luar biasa yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasionalkan bisnis. Ketiga, seperangkat alat bantu analitis bisnis. Seperangkat alat bantu perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para manajer, dan menelusuri perkembangan dan bisnis dengan menggunakan indikator-indikator kunci dari kinerja. Keempat, metode dan penggunaan manajerial. Perangkat keras intelijen bisnis dan perangkat lunak hanya sama cerdasnya dengan manusia yang memanfaatkannya. Para manajer memaksakan analisis data dengan menggunakan bermacam manajerialnya yang mendefinisikan tujuan bisnis yang strategis dan menentukan bagaimana perkembangan akan diukur. Yang kelima yaitu platform pengiriman SIM, DSSS, dan ESS. Hasil dari intelijen bisnis dan analitis bisnis yang dikirimkan kepada para manajer dan para karyawan dalam berbagai macam cara bergantung pada apa yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. SIM, DSSS, dan ESS akan mengirimkan informasi dan pengetahuan kepada orang-orang dan level yang berbeda di dalam perusahaan yang terdiri dari para karyawan bagian operasional, para manajer menengah, dan para eksekutif senior. Yang terakhir yaitu antar muka pengguna. Pelaku bisnis tidak lagi terikat pada meja kantor dan desktop mereka. Mereka seringkali belajar dengan lebih cepat dari representasi data secara visual pada laporan kuno dengan kolom dan baris mengenai informasi. Serangkaian perangkat lunak analitis bisnis saat ini menekankan pada teknik-teknik visual seperti misalnya dashboard dan scorecard atau kartu nilai. Yang selanjutnya yaitu intelijen bisnis dan kapabilitas analitis. Intelijen bisnis dan analitis bisnis menjanjikan untuk mengirimkan informasi dengan tepat, hampir mendekati real time kepada para pengambil keputusan, dan alat bantu analitis membantu mereka dengan cepat memahami informasi dan mengambil tindakan. Terdapat 6 fungsionalitas analitis yang sistem BI kirimkan untuk mencapai hasil akhir tersebut. Yang pertama yaitu laporan produksi, merupakan laporan yang telah didefinisikan sebelumnya yang didasarkan pada kebutuhan spesifik dari industri.
Yang kedua yaitu laporan yang memiliki parameter. Para pengguna memasuki beberapa parameter seperti yang terdapat pada tabel pivot untuk menyaring data dan mengisolasi dampak dari parameter. Yang ketiga yaitu dashboard atau scorecard, merupakan alat bantu visual untuk menyajikan data kinerja yang didefinisikan oleh para pengguna. Yang keempat, ad hoc query atau pencarian atau penciptaan laporan, memungkinkan bagi para pengguna untuk menciptakan laporan mereka sendiri berdasarkan pada query dan pencarian. Yang kelima yaitu penelusuran, merupakan kemampuan untuk berpindah dari tingkat ringkasan yang tinggi ke tingkat yang lebih terperinci. Yang terakhir yaitu peramalan, skenario, dan model, meliputi kemampuan untuk melaksanakan peramalan linier, analisis skenario bagaimana jika, dan menganalisis data dengan menggunakan alat bantu statistik yang standar. Yang selanjutnya yaitu strategi manajemen untuk mengembangkan kapabilitas BI dan BA. Terdapat dua strategi yang berbeda dalam mengadopsi kapabilitas BI dan BA bagi suatu organisasi, yaitu satu solusi yang integrasi secara menyeluruh versus berbagai macam solusi yang disediakan oleh para pemasok yang terbaik. Solusi yang pertama membawa risiko di mana pemasok tunggal yang menyediakan kepada perusahaan Anda solusi total baik perangkat keras maupun perangkat lunak, membuat perusahaan Anda menjadi bergantung pada wewenang penetapan harganya. Solusi kedua menawarkan fleksibilitas yang lebih baik dan kemandirian, tetapi dengan risiko yang berpotensi menyulitkan dalam mengintegrasikan platform perangkat lunak terhadap perangkat keras maupun perangkat lunak lainnya. Yang selanjutnya yaitu Constituents Intelligent Business. Terdapat banyak constituents yang berbeda-beda yang terdiri atas suatu perusahaan bisnis yang modern. Pada bagian ini telah didefinisikan mengenai 3 level dari manajemen, yaitu manajemen supervisor yang terendah atau operasional, manajemen menengah, dan manajemen senior, yaitu wakil presiden dan di atasnya, meliputi eksekutif atau manajemen level C. 1. Dukungan keputusan bagi manajemen operasional dan manajemen menengah. Manajemen operasional dan manajemen menengah pada umumnya dibebankan dengan memonitor kinerja dari aspek-aspek yang penting atas bisnis, berkisar dari penghentian mesin dari divisi pabrik hingga penjualan harian atau bahkan per jam pada gerai makanan franchise hingga lalu lintas harian pada situs web perusahaan. Sebagian besar keputusan-keputusan yang mereka ambil cukup terstruktur. Sistem informasi manajemen atau SIM biasanya digunakan oleh para manajer menengah untuk mendukung tipe dari pengambilan keputusan tersebut. Dari output utama mereka adalah serangkaian laporan produksi rutin yang didasarkan pada data yang diekstrak dan diringkaskan dari sistem pemrosesan transaksi yang mendasar. Yang kedua, dukungan keputusan bagi manajemen senior atau balance scorecard dan metode manajemen kinerja perusahaan. Tujuan dari sistem pendukung eksekutif atau ESS adalah untuk membantu para manajer eksekutif level C yang menitikberatkan pada informasi atas kinerja yang benar-benar penting yang mempengaruhi keseluruhan probabilitas dan keberhasilan perusahaan. Saat ini, metodologi yang terdepan untuk memahami informasi yang benar-benar penting yang diperlukan oleh para eksekutif perusahaan dinamakan metode Balanced Scorecard, yaitu suatu kerangka kerja untuk mengoperasionalkan rencana strategis dari perusahaan dengan menitikberatkan pada hasil yang dapat diukur pada 4 dimensi kinerja perusahaan, yaitu keuangan, proses bisnis, pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Metode manajemen terkenal yang sangat erat terkait lainnya adalah manajemen kinerja atau BPM. BPM berupaya untuk secara sistematis menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam target-target operasional. Ketika strategi-strategi dan target-target telah teridentifikasi, maka serangkaian KPI kemudian diukur dengan informasi yang ditarik dari sistem database bisnis perusahaan. BPM menggunakan gagasan yang sama seperti Balance Scorecard, tetapi dengan beragam strategi yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS. GDSS adalah sistem berbasis komputer yang interaktif untuk memfasilitasi solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak
terstruktur oleh serangkaian para pengambil keputusan yang bekerja bersama-sama sebagai sebuah kelompok di dalam lokasi yang sama atau dalam lokasi yang berbeda. Sistem kolaborasi dan alat bantu berbasis web untuk konferensi video dan pertemuan secara elektronik yang digambarkan pada bagian awal dalam teks ini akan mendukung beberapa proses pengambilan keputusan dalam kelompok, tetapi fokus mereka secara khusus pada komunikasi. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.